mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tentu saja karena universal ini berlaku seluruh masyarakat ya. Apakah di Indonesia, apakah di luar negeri gitu ya. Di Indonesia pun juga dari Sabang sampai Merauke semuanya sama. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke, selanjutnya kegiatan kita ini nanti ya akan diisi dengan 4 kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi kelompok kurang lebih selama 95 menit. Kemudian yang ketiga tanya jawab dan penguatan, serta yang keempat penutup. Ya. Oke, tadi sudah kita sama-sama buka ya teman-teman. Nah, tujuan sesi ini tujuan sesi ini adalah bahwa kita dapat mendemonstrasikan pemahaman kita mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Nah, jadi nanti kegiatan ini sebenarnya merupakan bentuk ya teman-teman. Salah satu bentuk dari kegiatan komunitas praktisi pembelajaran gitu. Oke. Nah, adapun skenario-nya untuk pembukaan ada penyambutan, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar yang biasanya sudah kita sama-sama baca saja. Kemudian nanti ada presentasi ya. Sambil ada analisis serta nanti saling memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang ketiga ada tanya jawab dan penguatan ya jika memang perlu. Dan keempat adalah penutup. Ini salah ya, angkanya angka 3 ya. 1, 2, 3, 3 lagi ya. Harusnya angka 4. Oke. Teman sekalian, kesepakatan belajar kita yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, kita sama-sama berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, lalu sama-sama berpartisipasi secara penuh. Dan yang terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, kita lanjut ke presentasi kelompok. Nah, di dalam presentasi kelompok ini teman-teman, ya, ini nanti kita akan sampaikan tata caranya, ya, atau aturannya. Jadi tidak bisa asal-asal gitu ya, supaya lebih bisa runut gitu ya, alur pikir yang diinginkan di kegiatan ini. Oke, baik. Untuk alur kegiatannya Bapak Ibu, teman-teman, ya, yang pertama masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk berpresentasi. Kemudian selama presentasi atau share screen, ya, selama presentasi harus share screen, gitu ya. Kemudian ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Lalu keempat, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik konstruktif kurang lebih 10 menit. Yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Nah, ini tolong dicatat teman-teman. Ya, jadi nanti umpan baliknya fokus pada 3 hal ini. Yang pertama adalah hal menarik apa yang ditemukan. Ya, hal menarik apa yang ditemukan dari presentasi kawan kita. Kemudian, apakah ada hal-hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut
Dan yang terakhir, peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Ya, jadi nanti ada penekanan-penekanan teman-teman ya. Ada 3 hal ini. Setidaknya harus ada. Oke, teman-teman sekalian, ini kita langsung lakukan presentasi kelompok. Sebelum kita lakukan presentasi, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin barangkali belum jelas tugasnya? Ganlar itu adalah ular tangga berbasis QR code. Maka saya menyingkapnya media ini karena tadi untuk memenuhi kebutuhan. Halo. Sepertinya jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik. Kita akan lihat apa itu strategi Bu Eni, silakan Bu Eni. Nah, tentu yang pertama kali izin bertanya Pak, kita kan di kelompoknya itu membahas kasus yang sama, kasus 1 sampai kasus 4. Apakah nanti ketika kita presentasi, kita sama-sama setiap kelompok mempresentasi kasus itu, atau kasus itu kemudian dibagi, misalnya kelompok 1 dengan kasus 1, kelompok 2 kasus 2, atau gimana untuk ini? Terima kasih Pak. Siap, ini pertanyaan yang mantap Bu. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk presentasi nanti kita hanya 1 kasus saja. Ya, kita satu kasus itu ya, nanti baru di kasus keempat itu kita bahas bersama-sama lagi itu ya. Nanti ya katakanlah sistem undian gitu ya. Siapa yang mendapatkan gitu ya dari ketiga kelompok ini mendapatkan 1 kasus yang sisanya. Ya, sehingga memang kalau 1 kelompok langsung presentasi 4 seolah-olah kan ngapain Pak Yanto diulang lagi, kan sudah dibahas kan gitu kan. Iya, jadi memang begitu Bu. Kalau 4-nya sudah dibahas 1 kelompok, nanti yang lain enggak kebagian, hanya kelompok penyaji saja nanti yang membahas ya. Oke, terima kasih Bu, ini pertanyaannya mantap ya. Oke, baik teman-teman, saya tidak perlu membuat undian. Saya selalu terbuka untuk tim atau kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu tentang kasus ya, kasus nomor 2. Nah, ini dokumentasi proses pembelajarannya. Kasus nomor 2 dulu. Ketika kita memberikan pembelajaran, kita nggak harus belajar hanya di atau kita urut saja. Ibu, seperti kata Bapak. Kasus 1 dulu ya. Kita ciptakanlah sekolah seperti 1 kasus dulu ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, waktunya kan 35 menit ya, kurang lebih ya. Jadi waktunya panjang. Nanti teman-teman tidak perlu buru-buru, ya kan? Kita sama-sama bahas. Silakan. Apakah ada kelompok yang menjadi sukarelawan untuk tampil pertama? Kelompoknya Pak Aramiko. Sip. Baik Pak. Pak Aramiko kelompok berapa Pak Aramiko? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Oke, berarti nanti yang punya kewajiban giliran menanggapi kelompok 2 ya. Kalau nanti ada waktu lagi kelompok 3 tuh. Sip. Baik Pak Miko, saya berharap teman-teman, karena ini kelompoknya kan ada 3 orang ya, dan ini juga harus ada punya peran gitu ya. Oke, sip. Silakan Pak Miko dimulai. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya selaku moderator. Kemudian nanti untuk penyaji materi kami minta kepada Ibu Siti Mariatun untuk membacakannya. Kemudian Ibu Nur Hayati kami minta untuk mencatat waktu supaya waktu kita berjalan dengan efektif. Kemudian untuk Pak Nurdi nanti kami harap untuk dapat menjawab dan masukan dari teman-teman. Baiklah, akan saya share screen. Untuk mengumpulkan tugas sudah butuh podcast Bapak Ibu, dan saya juga surprise. Podcast yang mereka kirimkan itu adalah berupa puisi. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Puisi kimia. Nah, jadi ketika mempelajari seperti di kimia unsur ya, jadi mereka sudah terlihat Pak. Oke, terima kasih. Gitu
Ini kami dari kelompok 1 ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif, di mana kelompok kami yang pertama Bapak Nurdiarto, yang kedua Ibu Nurhayati, yang ketiga Ibu Siti Mariatun, dan yang keempat saya sendiri Armiadi Aramiko. Kemudian slide berikutnya kami minta kepada Ibu Siti Mariatun untuk dapat membacakan kasus ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Win Aramiko. Di sini kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur ke Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Lanjut Pak Miko. Ada kesadaran diri di sana. Kemudian kita juga keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Oke, saya mau lihat dulu di kolom chat. Berapa Bapak Ibu yang... Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik Ibu, cukup. Untuk selanjutnya kami minta Ibu Nurhayati untuk melanjutkan. Terima kasih. Masih berada di virtual room kita. Halo. Masih terdengar suara saya Bapak? Masih Bu, kalau saya. Oh, masih, oke. Bagaimana Bu Nurhayati? Kalau tidak, mungkin langsung saja nih Bapak atau Ibu nih. Mungkin Bu Nurhayati lagi kurang sehat Pak. Saya lanjutkan tidak apa-apa. Silakan Bu. Baik, selanjutnya ini adalah lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan atau sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Oke, belum ya. Nah, di sini langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi, menurut kelompok kami, Ibu Santi telah menstabilkan identitas dengan cara mengajak Vivi dan Natali untuk tenang dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua, Ibu Santi telah melakukan validasi tindakan yang salah dalam memahami perbuatan Vivi dan Natali. Yang ketiga, Ibu Santi menanyakan keyakinan kelas kepada Vivi dan Natali mengenai nilai-nilai sikap yang telah disepakati.
mudah-mudahan dengan adanya ini, semoga teman-teman. Yang kedua, restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakuinya, dan mereka mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Bapak Ibu masuk di link Padlet ya. Oke, Bapak Ibu silakan masuk di link Padlet. Lanjut, Pak. Bapak boleh saja. Oke, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Ibu Eni mengambil posisi yaitu menegur dengan ramah dan lemah lembut dan tidak menggunakan emosi atau menyalahkan Vivi dan Natali. Jika saya, kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya menyetujui, mendukung, dan mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi karena sudah memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin itu Bapak dan Ibu hasil diskusi kami pada kasus 1. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Mariatun yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi ataupun tanya jawab dari kelompok. Jika ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan, kami persilahkan. Bapak Ibu sudah pernah melakukan praktik baik? Jika pernah, apa langkah kecil yang telah Bapak Ibu lakukan untuk berbagi praktik baik? Boleh kalau bisa nanti diedit ini Bapak Ibu ya, disertai dengan format nama underscore sekolahnya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada yang masuk. Saling berbagi dengan rekan. Baik, Ibu Rosiana, kami persilahkan. Bapak atau Ibu siapa, boleh nanti ya diedit kembali biar saya tahu identitasnya. Oke, jadi ada yang sudah berbagi dengan rekan sesama gurunya. Bagaimana Ibu Rosiana? Ya, Bapak Ibu yang lainnya silakan ditunggu. Bagaimana apakah pernah Bapak Ibu ya. Dan kalau sudah pernah langkah kecil seperti apa nih biar kita bisa sharing ya. Siang, teman-teman Ibu. yang belum memulai, saya akan langsung memulainya. Atau yang sudah banyak praktik baiknya, yang sudah memaparkan di bukti karya. Nah, segera setelah ini Bapak Ibu ya, video-videonya. Saya kedengaran Bapak Ibu? Sudah ada Bapak Ibu ya. Oke. Untuk RPP nanti Dengaran, Ibu. dalam ekstensinya PDF sama. Saya akan bertanya untuk posisi kontrol itu kan ada 5 ya Bapak Ibu ya, untuk satunya posisi kontrol apa yang dimiliki oleh Ibu Eni, karena tadi tidak dijelaskan. Bu Eni hanya menegur dengan ramah saja. Nah, menegur posisi sebagai apa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosiana atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Ibu Nur Hayati untuk menanggapinya. Ya, terima kasih Ibu Ros telah mengajukan pertanyaan dan tanggapannya kepada kami. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ros ya. Ibu Ros tadi menanyakan posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Eni. Yaitu menurut saya itu tadi memang terlewat Ibu ya, tidak disebutkan. Jadi posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah Ibu. Mungkin itu jawaban saya Ibu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ini mau memulai praktik baik, oke. Nanti di Bapak Ibu kan ini IKM sendiri ya. Nanti baiklah, kita tambahkan. Bisa membuat komunitas belajar atau komunitas praktisnya di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi dari komunitas di sekolah itu baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sesama gurunya jadi berkumpul di komunitas sudah yang gurunya dijelaskan tadi posisi kontrolnya itu pembuat rasa bersalah. Atau mungkin Bapak Ibu gurunya Jadi, yang sekolahnya sudah pernah mengikuti pelatihan membuat rasa bersalah itu dijelaskan tadi di langkah restitusi apa yang dilakukan oleh Ibu Santi telah menstabilkan identitas dari SD Negeri 122 Bengkulu Utara. pertama. Yang kedua telah melakukan Nah, ini
memvalidasi tindakan, kemudian ketika ada Bapak Ibu gurunya atau menanyakan keyakinan kelas kepada Pipi dan Natali. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol itu, ya betul tadi yang sudah dijelaskan, posisi yang diambil oleh Ibu ini yaitu posisi pembuat merasa bersalah, karena dari kedua, dari Natali sama Pipi tadi sudah mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Jadi dari situ akhirnya dijelaskan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga menyadarkan perilaku yang gagal menjadi mengakui, sehingga dia anaknya menjadi lebih baik. Jadi itu saja tambahannya sementara. Baiklah, terima kasih Ibu Nurhayati dan Pak Nurdi. Bagaimana Ibu Rosiana? Terima kasih Pak buat penjelasannya. Cuman ada lagi yang mau saya tanyakan Bapak. Boleh. Untuk seseorang ya, seperti Ibu Eni ini, tadi kan dijelaskan bahwa posisi Ibu Eni adalah sebagai pembuat rasa orang bersalah begitu ya. Apakah Ibu Eni ini tidak bisa memposisikan dirinya sebagai teman gitu? Karena dilihat dari kalimatnya tadi, kata ayolah kerjakan dulu tugasnya, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah seperti itu kan bisa juga dia sebagai teman gitu. Apakah pertanyaan saya begini, apakah satu orang bisa memiliki 2 posisi kontrol seperti itu Bapak? Itu saya akan melihat minat mereka gitu. Di soal-soal saya akan Baiklah, bagaimana Pak Nurdi atau Ibu Siti ingin menambahkan? ini ternyata dia lebih suka nanti tujuannya dia lebih ke seperti Baik, atau menulis begitu. Jadi ada kita di dalamnya. coba Terkait dengan dia belajar. diskusikan. Jadi posisi kontrol, kalau yang saya simak dari 1.4 ini, dari 5 posisi kontrol itu, saat kita menyelesaikan kasus, itu di contoh-contoh yang sudah kita pelajari, itu kita memposisikan di 1 posisi kontrol. Jadi posisi kontrolnya itu, kalau dari bahasanya tadi bisa juga kita terima koreksinya untuk posisi teman. Tapi karena posisi ibu ini dari sebagai guru, jadi posisinya dia karena anaknya yang ribut, macam-macam, main-main atau tidak mengerjakan tugas tadi. Nah, sehingga ibu ini menjalankan posisi kontrolnya, bagaimana sih anak ini biar menyadari bahwa dia ini salah. Nah, maksud dari penjelasan itu kira-kira seperti itu, Bu. Kalau kita masukkan jadi 2 posisi kontrol, dia tidak bisa ketemu di dalam restitusi itu. Itu saja sementara, terima kasih. Mungkin kalau belum pas nanti biar ditambahkan lagi. Terima kasih Pak Nudi buat penjelasannya. Kenapa saya bertanya demikian? Karena memang diskusi kami di kelompok 2 untuk posisi dari Ibu Eni memang kami buat 2 Pak. Yaitu sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman seperti itu. Makanya kami juga ingin gitu ya ada masukan dari teman-teman yang lain apakah boleh atau tidak seperti itu. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, demikian dari saya. Baik Bu, Ibu Rosiana, Pak. Sebentar Pak Aramiko. Oh, siap Pak. Kalau posisinya, kalau sepengamatan saya dari restitusi ini, kalau dia Ibu masukkan 2 posisi kontrol, berarti kita boleh saja kasusnya 1, tapi tidak bisa kita menyelesaikannya dengan secara bersamaan. Kalau pemandangan saya seperti itu, kasusnya 1, ya. Seperti anak ini tadi yang
main-main, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, saat misalnya sudah dilakukan pembuatan merasa bersalah, setelah selesai dengan kontrol itu, bisa di berikutnya kita, setelah dia menyadari bahwasanya dia itu salah dan sudah mengakui, sudah memperbaiki, bisa kita buat lagi restitusinya di hari berikutnya untuk lebih baiknya. Ya bisa kita buat restitusinya kita sebagai teman. Jadi itu pandangan dari saya kira-kira, Bu. Antara masuk antara enggak, kemudian sarana prasarana bagaimana Ibu Rosena, apakah bisa diterima? kurang dari segi Itu ada yang nanya tuh. Ada yang angkat tangan tuh, Aramiko. Ya, siap Pak. Baiklah, terima kasih Ibu Rosena atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Ibu Eni Setiawati untuk dapat menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ini saya jadi tertuduh ini, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau menurut hasil diskusi dari kelompok kami, posisi Ibu Eni di sini adalah sebagai teman, karena di dalam kasus satu ini Bu Eni hanya berperan menegur dengan ramah, sedangkan untuk membuat rasa bersalah, untuk berdiskusi dengan anak-anak menyadari bahwa itu salah adalah Bu Santi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa saya sependapat dengan Bu Rosiana bahwa Bu Eni dalam posisi kasus satu adalah sebagai teman. Terima kasih. Saya kepala sekolah, cuman saya tuh sering buka-buka. Baiklah Ibu, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Siti atau Ibu Nurhati? Tahu dengan gurunya kan. Jadi saya bilang ini aja Pak. Nanti Bapak baru ke di rumah. Baiklah, ini tadi ada masuk misik dari Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu dapat menjelaskan atau menambahkan dari hasil diskusi kelompok satu ini. Kami persilakan kepada Pak Wahyu. Kendala di situ itulah Pak. Kendala saya di sekolah itu mau membuat pelajaran itu menarik. Baik, saya mau sedikit sih cuma menguatkan saja di kata Bu Eni. Memang setelah dari materi yang saya baca, kita baca bersama, kalau misalnya untuk memberikan merasa bersalah itu, biasanya kata-kata itu anak itu seolah hening. Waalaikumsalam. Ibu Mei, ya banyak nih kendala di daerah itu kan sinyal listrik. Ini kendalanya hilang suaranya ya. Di dalam. Sinyal kayaknya Pak Wahyu. Dengarkan. Ini gimana ya? Itu kayaknya. Atau siapanya nih? Angkat sekolahnya atau seperti apa? Gimana Pak? Sudah. Ya, terima kasih juga Bu Rini ya dari SD Negeri 92 Bogor Utara. Apa? Langsung nih ya. Kameranya. Sekarang gimana? Sini, gimana? Ya kendalanya tadi hambatannya masalah jaringan ya, masalah fasilitasnya juga yang masih kurang. Nah, memang sebenarnya kita untuk lingkungan saya nggak pakai wifi Pak. Mikrofonnya Pak, mikrofonnya. Infrastruktur yang cukup untuk memanfaatkan semua platform ataupun gimana Pak? Sekarang udah jelas. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti Ibu Rini, mungkin solusinya salah satunya tadi kan Ibu saya pahami Pak dalam materi tersebut bahwa kalau untuk memberikan pernyataan bersalah itu seolah itu seperti mensugesti anak itu juga ditenangkan dulu, baru sampaikan. Coba perhatikan kesalahan ini saja seolah anak itu merasa untuk memulainya saja, Bu. Jadi kalau posisi yang saya perhatikan yang dari cerita tersebut itu adalah teman. Kenapa? Kalau kelompok kami kenapa teman? Karena di situ anak-anak tuh kayak alah nggak apa-apa Bu. Jadi seorang teman. Jadi kalau peserta didik itu merasa kayak teman sendiri, jadi dia berani ngomong. Ayolah bantu Ibu. Biar Ibu itu nggak ditegur sama apa-apa. Kalau Bu, apa-apa Bu. Jadi seperti kayak teman gitu. Makanya kami mengambil kesimpulan posisi guru yang diambil oleh Bu Eni adalah sebagai teman. Itu dari kelompok kami. Itu Pak. Saya menanggapi tadi. Mungkin saya ini kurang fokus juga ya Pak ya.
dari kelompok dari Ibu Ros, saya mungkin kurang fokus juga tadi. Maksud saya itu Ibu Eni. Ibu Eni ini posisi kontrolnya sebagai teman, tetapi ibu gurunya Ibu siapa Bu namanya? Bu Santi. Itu adalah ya Ibu Santi. Ibu Santi itu adalah posisinya merasa bersalah gitu Pak. Kalau Ibu Eni ini posisinya sebagai teman. Atau mungkin nanti membuat praktik baiknya dengan iya Bu, betul itu Bu. Tadi mungkin saya kurang fokus itu. Terima kasih teman-teman. Apa yang kita buat sendiri Bapak Ibu? Tentunya adalah gimana kelompok satu yang lainnya? Silakan. Ya kita luruskan dulu. Iya Pak. Kita luruskan sama-sama, mudah-mudahan nanti ketemu jalan lurusnya. Baik kawan-kawan, jadi kita maknai dulu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dari definisi itu kalau sudah dilakukan langkah-langkah restitusi, jadi kita harusnya yang kita akan tuju yaitu memperbaiki sebuah kesalahan. Nah, jadi karena di definisinya restitusi ya seperti itu. Jadi kenapa kita memilihnya kemarin itu poin yang kedua, pembuat merasa bersalah, ya supaya kesalahannya dia sadari dan target capaiannya diperbaiki. Ya boleh kalau masih ada yang mau menambahkan nanti, baik dari yang kelompok bertanya ataupun dari yang kelompok satu. Karena kalau kita melihatnya dari definisi restitusi dulu, tujuan restitusi itu ya seperti itu. Terima kasih kawan-kawan. Baiklah Pak Nurdi, terima kasih. Pak Wahyu juga, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih adakah pertanyaan? Karena durasi kita masih ada kurang lebih 7 menitan ya Bu Siti. Ya, 10 menit lagi Pak. 10 menitan lagi. Ya. Tapi jawaban yang lain Bu Nur atau Pak Aramiko diturun apa itu kan nggak kelihatan, mungkin itu hanya yang nomor 3 posisinya ya. Coba. Ya itu kalau dicermati teman-teman itu artinya Bu Eni atau Bu Santi ya? Kalau posisi kontrol. Benar Bu Santi Pak. Coba nomor 3 itu. Bu Santi atau Bu Eni harusnya? Di nomor 3 yang akan Bu Eni. Bu Eni ya. Di soal Ke atas Pak lagi Pak Miko, ke atas lagi. Dari awal Pak Miko. Coba. Nah, coba dibaca ulang Pak dari awal lah Bu Siti lagi yang 1 lembar ini Bu, coba. Oke. Kita sama-sama cermat. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah.
sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke. Iya, terima kasih Bu Siti. Coba itu kata kuncinya di mana? Di tolong bantu ibu atau di ah ibu santai aja gitu ya? Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu kata kuncinya coba Bu, coba itu di blok Bu. Ya. Pak Miko itu di blok, Pak Miko. Iya itu. Nah, sampai di itu aja Pak Miko, sampai di tolong bantu ibu ya. Dari ayolah sampai bantu ibu. Ya. Dikasih warna lain lah gitu. Mungkin biar lebih kelihatan ya. Ini posisi kontrolnya sebagai apa nih teman-teman? Merasa bersalah ini Pak, kalau menurut saya. Gimana? Yang lain Bu? Ya kalau menurut kami kalau yang merasa ini ya Bu bersalah ya. Karena Ibu Eni ini mengajak ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau menurut saya itu merasa bersalah itu Pak. Ini Ibu Santi ya Bu? Ya, Ibu Santi kan? Apa Ibu Eni? Sesuai Ibu Eni ya Pak? Sesuai dengan pertanyaan itu kan Ibu Eni. Ini Ibu Eni. Ibu Eni ya. Nah, itu saya mengingatkan itu makanya Bu, Pak, teman-teman. Iya. Ini kalau posisi kontrol itu Ibu Eni atau Ibu Santi? Itu Ibu Eni itu Pak. Iya, Ibu Eni. Oke. Sepakat Ibu Eni ya? Iya Pak. Iya Pak. Eni Pak. Ya, berarti kita fokus ke Ibu Eni ya. Jangan sampai ada yang masih bilang Ibu Santi kayaknya. Saya menangkap itu ya. Nah, oke, silakan teman-teman kelompok 2 dan 3. Gimana pendapatnya? Sambil dicek bahan bacaan kita ya. Telat berarti. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kayaknya belum sepakat ini. Kita itu apakah posisi teman, apakah membuat merasa bersalah. Kelompok 2 tadi teman ya? 2 Pak, kami menjawab 2. Iya Pak. Ya. Kelompok 2 itu teman ya? Dua-duanya. Iya Pak. Artinya dua-duanya. Kalau ya? dari bahasanya, iya Pak. Kalau dari bahasanya memang mengarah ke membuat ngerasa bersalah ke anak, tapi anak itu nggak mau ngerasa bersalah ternyata. Cuman dari katanya, dari kata kalau di buku yang buku materi itu di situ ada kata ayolah, tolonglah bantu Bapak dan sebagainya. Jadi kami kalau punya dari buku materi Pak. Jadi karena di situ ada salah satu contoh ayolah bantu Ibu, ayolah demi Bapak gitu. Jadi kalau ya itu makanya maksud saya kita fokus ke situ, teman-teman. Kata-kata ini memang kira-kira di sekolah ini apa ada program atau mengarahnya. Baiklah Pak Wahyu, mungkin sebelumnya itu mungkin Bu Rosiana angkatkan tangan lagi. Bagaimana Bu Rosiana? Ini sebenarnya nggak mau bertanya lagi sih Pak. Tadi tuh saya mau turunkan tangan, cuman kepencet lagi gitu. Oh, oke Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Kami persilakan Pak Yanto untuk penguatan Pak Wahyu pada kami. Mungkin jangan dulu Pak Miko. Ini belum. Kita sepakat itu kan
antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bagaimana itu tanggapannya? Alasannya harus sama-sama ini ya. Kita kan diskusi nih. Belum sepakat ini kita bertiga ini. Baik, Pak. Kelompok 1, 2, 3 belum sepakat. Silakan. Itu ada lagi itu yang angkat tangan itu. Bu Yuliani, silakan. Yuliani. Baik Bapak Ibu, ya jadi ke kelompok 2, kelompok kami memang membuatnya posisi kontrol di sini kita buat dua-duanya. Yang pertama pembuat merasa bersalah dan juga kami buat sebagai teman. Makanya Ibu Rosi tadi bertanya apakah boleh dalam satu orang posisi kontrolnya lebih dari satu begitu. Jadi makanya kita juga bingung boleh enggak seperti ini kalau kita pilih dua-duanya seperti itu. Kalau kelompok kami memang kami buat dua-duanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama pembuat merasa bersalah dan juga yang kedua kita buat sebagai posisi teman. Gitu. Cari aman. Cari aman. Baiklah. Kalau yang silakan dulu, lanjut. Silakan Pak Miko. Mungkin langsung ditanggapi Bu Siti. Baik. Terima kasih. Di sini kami kembali menjelaskan ya Ibu ya bahwa posisi kontrol pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Selanjutnya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa bersalah itu nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh. Nah, ini menurut kami Ibu Eni ini sudah termasuk kepada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Makanya menurut kami seperti itu. Mungkin menurut yang lain ada penambahan. Baiklah, Ibu Siti Mariatun, terima kasih. Tadi Ibu Rodia mungkin ada masukannya atau bagaimana Ibu? Silakan Ibu Rodia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Salam sehat, salam tergerak menggerakkan. Kontrol kedua yaitu merasa bersalah dan dari kalimat yang nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Itulah yang membuat kami mengambil posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian kami ragu dengan ada kata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nah, seperti itu kan nadanya seperti sedang berbicara dengan teman. Itulah makanya kami mengambil posisi 2. Jadi dari tadi kan kami belum dapat jawaban ya, boleh apa. Kolom chat juga Pak, nggak apa-apa, mohon izin Bapak. Untuk yang mana Pak? Yang untuk koordinasi ini. Ya. Baiklah Ibu Rodia, terima kasih. Atau Pak Nurdiarto. Ya baik Bapak Ibu. Jadi kembali kita ke kata restitusi. Nah, jadi restitusi itu untuk ya seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Atau juga restitusi juga proses kolaboratif juga bisa. Restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, itu juga bisa. Nah, jadi karena kata-katanya di sini anak itu karena guru baru sehingga dia main-main dan tidak mengerjakan tugas. Jadi ya kalau diambil posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah, ya cocok. Kemudian kalau diambil dua-duanya Bu, jadi nanti Ibu merestitusinya satu kali restitusi 2 alur. Nah, jadi kalau 2 alur nanti capaiannya yang kita bingung menyimpulkannya.
yang sudah berhasil capaian yang mana? Nah, sedangkan kalau satu dia dengan restitusinya kita simpulkan posisi kontrol kita pada, misalnya kalau ibu tadi memposisikan di teman saja misalnya, nah itu nanti capaiannya tentang, nah sedangkan kalau yang di kasus satu ini, anak ini sudah jelas bersalah, guru memberi tugas tidak mau mengerjakan tugas. Jadi itu saja tambahannya. Jadi kalimat pokoknya karena dari Ibu Eni sebagai guru baru yang masuk ke dalam kelas, sehingga mereka berdua mengetahui, kalau baru nggak apa-apa nih, kita nggak usah ngerjakan tugas. Nah, jadi itu saja kesimpulannya. Diplomasi dari kelompok 2, posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Terima kasih. Nanti kita refleksikan lagi dengan hasil diskusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Nudiarto. Bagaimana Bu Nur Hayati dengan waktu kita, atau gimana Pak Yanto? Waktunya udah lebih 5 menit, Pak. Nah, enggak apa-apa, sebentar Bu, Pak. Ya. Ini ya, coba. Ini bukan masalah segitiga restitusinya, teman-teman. Ini posisi kontrol itu, coba dibaca lagi kan. Jadi gini, maksudnya Bu Eni itu kan akan posisinya pengen mengontrol si Vivi dan si Natali kan. Ya. Nah, hanya pertanyaannya itu, apakah sikap dari Bu Eni itu melakukan posisi kontrol yang mana gitu. Kalau yang segitiga restitusinya itu yang Bu Santi, Pak Nudi, berbeda konteks pertanyaan. Ya ini pas posisi kontrol pas kejadiannya gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan restitusi. Ini pertanyaan nomor 3 itu coba dicek lagi, Bu Pak Ramiko, coba slide ke yang pertanyaan Pak Ramiko. Ada salah satunya adalah education extension. Ini kan dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jadi tidak ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang melakukannya Bu Santi. Gitu. Jadi ini fokus pada pertanyaannya adalah dari 5 posisi kontrol itu yang mana? Nah, kenapa Anda memilih posisi katakanlah mungkin tadi ya yang merasa bersalah tadi sudah dijelaskan. Namun ada juga kelompok lain yang teman gitu kan? Ya. Nah ini yang harus disepakati teman-teman yang mana itu maksud saya. Ini jangan ditarik lagi ke segitiga restitusinya Pak. Iya, kita paham pertanyaannya Pak. Pertanyaan kawan-kawan itu paham. Tapi kita memberi diplomasi bahwa kenapa kita membuat merasa bersalah. Jadi itu saja penjelasannya tadi sebenarnya arahnya ke situ. Perbedaan yang mendasar Bapak Ibu. Ini kan ada masukan itu teman ya tadi ya. Kelompok 2 teman ya. Kami buat 2 Pak posisi kontrolnya, ada sebagai teman dan sebagai pembuat merasa bersalah Pak. Oke, saya paham itu tadi udah dijelaskan ya. Hanya teman-teman kalau posisi kontrol bisa lebih dari 1 repot juga nanti ya. Karena ini dibedakan, sudah dibedakan Bu Pak Yanek Gosen itu dibedakan. Nah kalau ya makanya Pak saya tadi kan bertanya. Iya, makanya saya tadi bertanya apakah 1 orang bisa mengambil posisi kontrol lebih dari 1 gitu. Tapi kan belum ada penjelasan gitu. Makanya setelah Bapak Yanto menjelaskan tidak boleh dari 1, ya udah berarti kami sepakat kalau Ibu Eni itu adalah sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, Pak. Teman, oke. Iya. Siap, Puras. Jadi kelompok 3 dan 2 itu teman ya. Sedangkan kelompok 1 merasa bersalah. Nah ini maksud saya
ini kita berdebatnya yang di sini teman-teman, bukan berarti terus 2 lawan 1 pasti menang 2 dong Pak Yanto, enggak juga. Ini bukan masalah jumlah ya, tapi bagaimana kita mencari ini ya yang terbaik. Coba silakan Pak Aramiko diarahkan ini, sudah saya arahkan ya, ada 2 jawaban kan yang berbeda, silakan. Alasannya yang di mana gitu. Kemudian kita buka sama-sama itunya Pak, buka juga mencapai tujuan pembelajaran. Sumber bacaannya coba. Pak Aramiko. Kalau yang namanya proyek penguatan produk Pancasila dengan P5 adalah sumber bacaannya yang posisi kontrol yang di LMS Pak. Ada di eksplorasi konsep. Proyek lintas disiplin yang empiris Bapak Ibu. Artinya yang nyata dirasakan. Gak apa-apa, ini waktunya agak panjang, gak apa-apa teman-teman. Supaya nanti jangan sampai nanti terus pokoknya nanti menurut Pak Yanto saja. Jangan. Sambil menunggu Pak ya mungkin. Ya silakan Pak Wahyu. Jadi kenapa kami di posisi teman? Karena di situ kata-kata tolong bantulah Ibu. Jadi bukan arahnya ke peserta didik untuk merasa bersalah mereka kalau kami sih. Jadi posisinya itu kan arahnya tolong bantu saya biar saya ini nggak ditegur sama kepala sekolah. Berarti kan tujuannya itu bukan ke anak tapi ke diri guru kan gitu. Itu poin 1 Pak. Itu kata kunci pertama. Yang kata kunci kedua, ayolah tolong. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 kata kunci Pak. Yang pertama, ayo bantu Ibu. Nah, seolah kayak teman. Walaupun ini sebenarnya lebih enak Pak. Ini kalau dijabarkan dalam bentuk video, ini mungkin kita bisa langsung menilai. Tapi karena ini dalam bentuk kata, mungkin kata Bu Siti Mariana kan bilang, ini kan lemah lembut. Nah, kalau misalnya saya bilang, ayolah tolong, ya kan kita nggak tahu karena mimiknya nggak jelas di sini. Karena kan cuma kata-kata. Intonasinya ya. Kalau saya intonasinya. Jadi cuman di sini saya dari buku kemudian saya perhatikan untuk merasa bersalah itu kan tujuannya ke anak, biar anak itu merasa bersalah. Nah, ini seolah menyalahkan diri guru. Ayolah bantu Ibu biar Ibu tuh nggak dihukum sama kepala sekolah. Ya anak-anak, itu bukan urusan Ibu guru, bukan saya kan gitu. Jadi anak-anak nggak ada ngerasa bersalah. Buat aku ibaratnya. Nah, itu Pak di situ Pak, intinya di situ kalau saya melihatnya sebagai teman itu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, diterima Pak. Gimana kelompok 1? Halo. Jadi dari pendapat Pak Wahyu tadi, ayo tugasnya dikerjakan nanti biar Ibu nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Nah, sedangkan munculnya kata-kata Ibu ini itu untuk kata itu karena mereka tidak mengerjakan tugas di sini sudah itu sambil bermain-main. Nah, jadi itu yang menurut kami itulah penyebabnya kita memilih posisi kontrolnya yang membuat merasa bersalah tadi. Oke, ini aja saya tengah ya teman-teman. Coba teman-teman sudah buka belum LMS-nya yang tentang 5 posisi kontrol Pak Remiko? Nah itu. Oke. Bisa digedein nggak Pak itu Pak? Enggak ya, udah apa-apa sih itu, cukuplah. Coba itu, Pak Miko, tolong yang di pembuat merasa bersalah kalimatnya saja Pak Miko, yang ditampilkan Pak Miko. Yang merasa itu, ya coba lihat kalimatnya itu. Itu dinaikkan Pak, ya. Kurang ke bawah ya, ya itu. Coba. Ini ya. Coba kalimatnya kan yang ini teman-teman. Ya, ada 3 ya kalimatnya ya. Iya Pak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ngomong gitu ya. Kedua,
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Tuh. Oke, kemudian yang teman Pak sekarang. Pak Miko yang teman. Yang posisi kontrol teman Pak Miko. Seperti apa perusahaan? Jadi coba apa yang bisa dibuat di perusahaan? Coba kalimatnya itu. Kemudian misalkan lagi. Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan? Pasti kalimatnya ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Dari perbandingan 3 kalimat di atas tadi, yang merasa bersalah dengan teman, yang mana ini bentuk kalimatnya teman-teman? Sebagai teman Pak. Teman Pak. Mohon maaf kawan-kawan. Ya. Jadi kalimatnya kelihatan di situ Pak. Jadi kita kan kembalikan kepada buku ininya kan. Lagi tadi Pak Yanto mengatakan jangan hanya karena dua kelompok yang bilang teman terus 2:1 kan tidak juga. Oke, ini ada Bu Rosi. Gimana Bu Rosi? Setuju Bapak. Oh, setuju. Sebagai teman, iya. Sebagai teman setuju ya. Oke, bukan gitu kalimatnya ya. Setuju bahwa posisinya sebagai teman ya. Iya Pak. Oke ya. Oke teman-teman, jadi selesai diskusinya ya. Kalau yang 2 kontrol itu gimana Pak? Nah itu tadi Bu, ini kan kalau Diana Gosen itu kan sudah membagi 5 kontrol Bu. Kayaknya beliau tidak membagi 2 lagi, membagi yang kelompok yang lain lagi Bu. Jadi karena ini menurut ahlinya, kita jangan lagi nambah-nambah posisi lagi. Nanti jadinya bingung itu, nanti Diana Gosen kok diprotes ya buku saya diganti. Artinya tetap harus kita pegang 1 kontrol. Kita pilih 1 kontrol. Tidak bisa dua-duanya. Tadi betul juga kalau dua-duanya itu bingung juga ya gimana cara mengatasinya ya. Dan anaknya juga nggak jelas. Ibu ini sebagai teman kah? Sebagai orang yang merasa bersalah kah? Saya juga bingung nih Pak. Bagaimana Bu Eni ini Pak? Repot juga. Jadi kita kembali pada bukunya, buku sumbernya teman-teman. Gitu ya, pilih 1 ya, jangan dua-duanya atau 3-3-nya. Bahkan mungkin Pak ini bisa 5-5-nya loh Pak. Repot lagi. Gitu ya, teman-teman. Ya Pak. Oke, ya, Pak. Bu Ros, mohon tangannya diturunkan Bu Ros. Iya Pak. Karena orang nyangkanya Ibu angkat tangan terus. Oke, baik. Saya kira selesai ya untuk kelompok 1 ya teman-teman ya. Atau masih ada yang belum bisa menerima jawabannya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Teman-teman, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1, 2, dan 3. Closing statement dulu Pak Ramiko, yang tadi membawa moderator, closing statement dulu. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Alhamdulillah dengan masukan kita bersama, kami mungkin dari diskusi kami ya seperti itu, tapi kami mendapatkan pencerahan yang baik di sini. Mudah-mudahan akan kami perbaiki ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala mungkin salah ucap kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.